Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Finansial Saputra NPM 235201131. Di sini saya akan mereview materi heat treatment proses yang diberikan oleh Pak Eko. Perlakuan panas. Proses perlakuan panas adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Sifat alotropik. Adanya sifat alotropik besi menyebabkan timbulnya variasi struktur mikro dari berbagai jenis logam. Alotropik sendiri adalah merupakan transformasi dari satu bentuk susunan atom atau sel satuan ke bentuk susunan atom yang lain. Ini berikut susunan atomnya ya. Lalu kita jenis perlakuan panas yaitu ada dua, yaitu softening, pelunakan, hardening, penegasan. Austenisasi. Tujuan proses austenisasi adalah untuk mendapatkan struktur austenit yang homogen. Ketidakseimbangan kadar karbon austenit akan bertambah dengan naiknya austenisasi. Hal ini akan mempengaruhi karakteristik istotermal. Lalu hardening. Hardening adalah perakuan panas terhadap logam dengan tujuan meningkatkan kekerasan alami logam. Setelah dilakukan proses pengerasan, maka selanjutnya pendingin kritis. Lalu tempering. Tempering merupakan proses di mana logam yang tidak dikerjakan dipanaskan sebagai temperatur di bawah titik kritis, kemudian ditahan dalam waktu yang secukupnya. Pada temperatur ini kemudian didinginkan perlahan-lahan. Lalu annealing. Annealing adalah perlakuan panas pada logam dengan pendinginan yang lambat. Logam dipanaskan sekitar 25 derajat Celcius di atas temperatur kritisnya, lalu ditahap dalam beberapa waktu, kemudian didinginkan pelan-pelan di suhu perapian. Lalu normalizing adalah perlakuan panas logam di sekitar 40 derajat Celcius di atas batas kritis. Logam kemudian ditahan pada temperatur ini untuk masa waktu yang cukup, kemudian didinginkan dengan udara. Lalu perlakuan panas termal logam ada dua, yaitu perlakuan panas adalah satu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik maupun kimia suatu material. Lalu secara umum perlakuan panas adalah melepaskan atau mendinginkan material. Sini saya akan menjelaskan fungsi perlakuan panas termal sebagai bagian proses manufaktur. Lunakan mempersiapkan logam sebagai produk 1/2 jadi agar layak diproses berikutnya. Pengerasan mempersiapkan bahan logam sebagai produk jadi agar memiliki sifat mekanis yang optimum. Homogenizing. Satu, pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit R jauh di atas titik panas A3 dan ACM. Dua, bertujuan untuk menghilangkan efek segresi kimia akibat proses pembekuan lambat. Yang ketiga, ingot atau billet memperbaiki mampu mengerjakan panas hot workability. Ini ya, anunya tabelnya. Nah, lalu normalizing. Satu, pemanasan lambat sampai dengan temperatur di atas transformasi A, Y, dan diikuti oleh pendinginan udara. Dua, menghilangkan ketidakragaman mikrostruktur. Yang ketiga, mengelemisasi tenaga sisa. Dan keempat, meningkatkan keseragaman dan penghalusan ukuran butir. Nih. Yang full annealingnya ini satu, pemanasan sampai temperatur sedikit di atas transformasi A, Y. A sama dengan hypotutectoid steel A yang diikuti oleh pendinginan di dalam dapur. Dua, membuat cemented atau protectoid atau karbida lainnya sehingga memperbaiki keurutan baja. Yang ketiga, menghasilkan kekerasan kekuatan yang minimum sehingga mudah dilakukan deformasi pada pengerjaan dingin. Yang keempat, menghilangkan struktur
Martensit pada baja paduan yang mungkin terbentuk akibat pendinginan relatif melewati transformasi A dan Y. CL biasanya dilakukan pada baja yang akan dipasukkan ke pasaran. Sekarang ini kita akan perbandingkan normalizing dan full annealing. Normalizing membentuk mikrostruktur lebih halus dibandingkan full annealing meskipun pemanasannya dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi akibat laju pendinginan yang cepat. Berikut adalah tabelnya. Lalu kita ke annealing lainnya. Sperodising. Satu tujuannya untuk meningkatkan mampu mesin pada baja yang akan dimacing serta meningkatkan ketangguhan logam yang rapuh. Dua hal ini beberapa produk bermasyarakat karbida yang tinggi akan memiliki ketahanan aus tinggi. Namun jika karbida tersebut terbentuk perlit, maka ketangguhan akan rendah. 3. Caranya dengan membulatkan simentit atau karbida, yakni bila struktur awal produk adalah ferrit, produk dipanaskan selama 16-24 jam pada temperatur sekitar 700 derajat Celcius, yakni sekitar temperatur euktocoid atau EI. Bila struktur awal produk adalah manensit, produk dipanaskan selama 1-2 jam pada temperatur sekitar 700 derajat Celcius, yakni sekitar temperatur euktocoid atau EI. Berikut adalah struktur yang dihasilkan spheroid dan karbida ya ini. Lalu kita akan geser ke bawah lagi. Annealing lainnya, stress relieving annealing. Pemesanan sampai dengan di bawah temperatur 550 sampai 650 derajat Celcius. Baja karbon pada paduan rendah 600 sampai 750 Celcius. Baja berkakas. Panas tersebut kemudian ditahan beberapa saat sampai temperatur merata, kemudian didinginkan secara perlahan. Bertujuan untuk menghilangkan tegangan sisa akibat deformasi pengerjaan dingin. Struktur mikro yang dihasilkan sama dengan awal mula logmu, namun tanpa adanya tegangan sisa atau tegangan dalam yang menyertai reconciliation annealing. Pemanasan si temperatur sampai dengan 600 derajat Celcius bertujuan buruk membentuk butir poligon yang bebas tegangan dan mempunyai keuretan serta sifat konduktivitas baik. Dilakukan pada baja setelah deformasi pengerjaan dingin. Temperatur yang dibutuhkan agar terjadi proses rekrutasi tergantung dan jenis logam dan besarnya deformasi yang terutama. Semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat rakista terjadi ketika temperatur minimumnya tercapai. Maka kekuatannya tarik akui benang lay. Retak kembali temperatur rekonsiliasi dapat ditentukan dengan formula berikutnya. Lanjut lagi. Annealing lainnya lagi, quenching annealing dilakukan pada baju jenis austenik yang homogen atau rekistalisation. Annealing di mana diikuti oleh pendinginan cepat untuk menghindari terbentuknya endapan karbida terutama pada batas butir sortemal annealing. Pendinginan cepat sampai temperatur di bawah daerah transformasi di tahun 1-2 jam diikuti pendinginan udara. Proses ini juga disebut crystallization annealing. Cara baja dipanaskan suhu lelah tinggi dari suhu kritis kemudian lalu ditahan untuk waktu yang cepat didinginkan ke suhu dengan udara. Tujuan merebus transformasi austenit menjadi pesalin. Diperlukan waktu lama untuk menyesuaikan full annealing, terutama untuk biaya antikarat austenuk supercolat. Proses ini untuk baja karbon tinggi 0,65%, baja perkasa, baja padut jumlah
Can Patun 10%. Isotermal annealing juga membantu untuk mendapatkan ringan dan sifat mineral seperti tapi tidak cocok untuk dimensi besar. Berikut, nah, review materi dari saya. Mohon maaf, tadi banyak yang ngetiknya salah, tipu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.